Ya, para warga, hari ini saya akan mencoba ngomong ya. Jadi Kak, bahas kasus yang turis Spanyol di India dong. Banyak banget dari kemarin yang request terkait turis dari Brazil ini dan gimana menurut tanggapan saya gitu. Saya baru hari ini akhirnya saya ngomong kenapa guys? Karena dari kemarin itu beritanya cuma muncul-muncul doang, tapi kronologinya nggak ada. Sampai hari ini saya cari itu masih jarang yang menuliskan kronologinya dalam bahasa Indonesia. Akhirnya tak coba riset pakai artikel-artikel yang dari India. Jadi di India ini juga rame. Jangan kalian kira orang India nggak mengangkat kasus ini, tetap diangkat kok. Jadi yang belum tahu ini kasusnya apa, jadi kasusnya begini guys. Ada dua orang turis dari Brazil, suami istri. Istrinya itu namanya Fernanda, tak kasih fotonya. Ini istrinya Fernanda, umur sekitar 30 tahun, yang suaminya umur 60 tahun. Nah mereka ini tuh traveler, jadi mereka udah terbiasa travel kemana-mana. Dan salah satu tujuannya adalah ke Nepal. Nah, mereka itu sebenarnya di India nggak lama, cuman untuk transit berdasarkan yang saya baca ya. Jadi mereka tuh sebenarnya berangkat dari Bangladesh, karena mereka pakai motor, mereka masuk ke India untuk transit lewat sini, lewat Ranchi. Ranchi ini ibu kota dari Jharkhand. Nah, kejadiannya itu ada di dekat-dekat Patna sini loh, daerahnya itu namanya Hansdina, kalau nggak salah nanti aku tulis di sini. Meskipun ini dekat, tapi ini jaraknya jauh, ternyata sekitar 300 km. Kita tuh dari sini mau nyebrang ke Nepal. Dari apa yang aku baca, mereka itu nggak tinggal di hotel. Ternyata mereka, ini menurutku yang fatal sih gitu kan. Mereka mendirikan tenda malam-malam di situ bermalam untuk sebelum melanjutkan perjalanan besok. Fatal banget kalau emang mereka nggak tahu banyak tentang tempat itu. Dan bener aja pas mereka tidur, kejadian ini malam nih, antara jam 9 sampai jam 10 gitu kan. Pas mereka tidur, tiba-tiba ada 7 orang yang datang mencoba merampok mereka dan juga mukulin suaminya. Suaminya tuh dipukulin pakai helm, pakai batu, terus istrinya tuh dilecehkan. Ada 7 orang yang datang, tapi nggak 7-7-nya ini katanya nggak itunya gitu kan, tapi ada beberapa yang kayak ngawasin gitu. Setelah kejadian ini katanya ini kayak berlangsung hampir 2 jaman guys. Pas kejadian ini udah berlalu, itu baru 2 orang ini tuh melapor ke polisi. Mereka melapor ke polisi dan sekitar jam 11 atau setengah 11 itu dijemput sama polisinya, dimintain keterangan, terus dibawa ke rumah sakit dan hasilnya membuktikan bahwa visumnya memang istrinya ini itu. Terus sekarang udah naik ke pengadilan, udah naik ke kantor polisi, sama dibantu ke kedutaan Brazil. Nah jadi yang tanya, lah bukannya Spanyol, kok Brazil? Ternyata guys, yang cewek itu punya 2 kewarganegaraan. Jadi kewarganegaraannya double, ada dia punya paspor Brazil, punya paspor Spanyol. Tapi dia masuk ke India itu pakai paspor Spanyol. Lalu bagaimana? Tanggapan saya, pasti ya kayak it's a horrible, kayak nggak ada orang yang mau di posisi suami istri nih, pasti nggak ada yang mau. Apalagi buat kayak suaminya lu ngeliat istri lu di depan muka lu diperkosa sama orang lain. Dan pas aku cari kejadian ini tuh ada di mana, detailnya di mana, ini aku nanti tulis di sini, aku lupa namanya soalnya. Dan wilayah ini tuh termasuk wilayah terpencil di Jharkhand. Meskipun ini jaraknya kayak 300 km dari pusat kota, ternyata ini wilayah terpencil, udah remote area. Dan dimanapun kalian berada, nggak cuma di Jharkhand itu, dimanapun kalian berada, kalau itu di wilayah terpencil yang jauh dari perkotaan, jangan berani-berani buat kayak sendirian. Apalagi berdiriin tenda di luar rumah yang kalian tuh belum tahu tentang wilayah itu tuh sebenarnya bagaimana. Terus, kejadian ini kan di Jharkhand ya. Dan teman-teman nih harus hati-hati kalau memang pergi ke India bagian kayak utara. Kenapa? Karena di sana itu banyak banget kota-kota yang dikenal dengan kriminalitas tinggi, terutama untuk sexual violence. Ini kayak Rajasthan, Madhya Pradesh, sama Uttar Pradesh, itu kota-kota yang memang kayak terkenal tidak aman untuk wanita. Nih kalau teman-teman lihat di sini, Madhya Pradesh itu ada di sini nih, ibu kotanya di Bhopal di sini. Terus Uttar Pradesh itu di sini, Lucknow ibu kotanya. Terus nih Rajasthan tuh di sini, dan kejadiannya tuh ada di sini. Ya, ini perbatasan sama ini semuanya. Ini adalah kota yang dianggap tidak aman untuk perempuan. Dan satu lagi, aku bagiin pengalaman aku yang memang aku pernah tinggal di daerah terpencil di India. Ini pengalamanku sendiri ya. Aku pernah KKN, Rural Internship, di bagian terpencil di Gujarat. Itu jaraknya sekitar 400 km dari sini, dan itu udah terpencil banget. Mereka nggak punya handphone, mereka nggak punya hiburan. Jadi hiburannya apa? Hiburannya ya cuman suaminya atau istrinya. Jadi mereka ya hiburannya mungkin cuman having sex aja. Makanya pas orang-orang di daerah terpencil ini anaknya banyak. Dan pada faktanya orang yang hidup di daerah terpencil itu less education, mereka uneducated. Ini aku nggak ngomongin tentang daerah terpencil di India aja ya. Mungkin di Spanyol juga ada daerah terpencil, di Brazil ada daerah terpencil, di Indonesia ada daerah terpencil. Di daerah-daerah kayak gitu, orang-orang itu bisa dihitung jari yang lulus SMA.
Mereka nggak ngerti apa itu hukuman setimpal. Yang mereka tahu ya mereka hanya ingin bersenang-senang, apalagi mereka ngelihat turis terus yang mungkin badannya lebih beda dari mereka, yang mungkin mereka menganggap mukanya menarik untuk mereka, yang mereka mau tuh juga cuman bersenang-senang aja. Mereka nggak ngerti kalau mereka ngelakuin itu mereka bakal dihukum. Terus bagaimana tanggapan aku terhadap pelakunya? Ya dihukum sesuai dengan apa yang mereka lakukan, dihukum yang setimpal. Tapi menurutku kayaknya ya hukum terhadap kayak pelecehan seksual di India ini juga masih lemah, sama aja kayak di Indonesia. Kenapa aku bisa bilang gitu? Karena aku punya pengalaman terhadap pelecehan seksual yang di Indonesia. Dan satu lagi, mungkin ini kayak aku mau ngasih point of view sebagai traveler ya, karena aku juga beberapa kali traveler di India gitu. Jadi guys, kita ini yang udah terbiasa hidup di India, kita tuh udah tahu wilayah-wilayah mana yang kayak aman atau enggak nih gitu kan, untuk kita sendiri, untuk kita travel sendiri gitu. Dan kalau kita belum tahu, jangan berani-berani ngambil resiko yang sangat fatal. Dan juga ternyata mereka ini nggak bisa bahasa Inggris, keduanya nggak bisa bahasa Inggris. Jadi kalau kalian lihat dimanapun mereka diwawancara, mereka pasti ngomongnya pakai bahasa Spanyol. Kalau mungkin ya mereka bisa bahasa Inggris gitu kan, bisa aja nih mereka kayak ngobrol ke penduduk setempat, minta tempat tinggal, minta untuk tinggal. Yes, bukan berarti semua orang India kayak gitu. Bahkan dua orang ini pun menyatakan seperti itu loh. Kalau kalian lihat video mereka ngomong intinya kayak, kita punya pengalaman yang bagus di India, orang-orangnya baik, intinya mereka lagi nggak beruntung aja. Jadi kalian jangan berpikir secara umum India kayak gitu. Itu bukan aku yang ngomong, mereka yang ngomong nih, tak kasih bukti. Y no penséis que India es así. India es un gran país, y vale la pena visitarlo con sus cosas buenas y sus cosas malas. Y eso ha sido un incidente y no eso nos tiene que dejar el recuerdo de un país malo. No es así. Y gracias a la policía y a todo el mundo. La gente, los indianos son buena gente. Hemos pues chocado con Unos indeseables que lo que Sí. esperamos es que se mueran en la cárcel. pero no hay que generalizarlo. La policía está haciendo todo lo que puede. Aku tuh juga udah pernah dapet pertanyaan kayak, Kak, India tuh kalau buat solo traveling itu aman nggak? Aku udah pernah bahas ini di Instagramku. Dan kalau kalian tahu, kalau Rian itu travel ke India sendirian, dia kemanapun sendiri aman. Tapi memang kalau ditanya mau travel sendirian itu aman atau enggak, saranku jangan sendirian dulu. Kalau kalian belum pernah travel ke tempat yang lain, jangan ujuk-ujuk ke India. Terus kalau ada yang nanya kayak, Kak Mei gimana? Tapi kalau kakak ketemu orang baru tuh nggak takut gini. Aku tuh tinggal di kota guys, orang-orang sini tuh educated, orangnya berpendidikan, terus orang-orangnya itu aware lah gitu kan terhadap orang luar negeri gitu kan. Jadi ya nggak takut. Hari ini aku misal kenalan sama orang di mall, besok diajak jalan, diajak ke rumahnya, kenalin keluarganya, kenalin ke temen-temennya. Ya emang itu jadi we make friends, kita bener-bener jadi temen gitu. Bukan besok gue dibawa kemana, diperkosa, enggak. Jadi kalau kalian bisa memilih, bisa juga akan hidup tenang di negara orang. Jadi itu adalah tanggapan saya dan pandangan saya. Kalau masih ada yang bilang, gue mau dibayar berapapun gak mau gue ke India, ya gak apa-apa, saya juga gak mau bayar kamu. Saya nggak mau bayar kamu. Kalau saya di sini memang dibayar, saya dibayar sama pemerintah India, saya dapat beasiswa, jadi saya jalan-jalan kemana bisa pakai uang gratis, uang negara India. Ya tak jabani, begitu guys. Terima kasih sudah menonton video ini, bye bye. Ini kita juga lagi rame di grup ngebahas ini, dan beberapa teman-teman yang lewatin daerah situ tuh aman-aman aja karena memang sudah tahu wilayah situ, karakteristik wilayahnya. Jadi kalau kalian mau travel belum tahu tentang tempatnya, jangan coba-coba ya.